Saya ingat betul omongan Gus Dur. Pak Prabowo, Anda akan jadi presiden nanti di akhir usia Anda yang semakin tua. Ada satu alasan disampaikan oleh Gus Dur. Ketika ditanya, kenapa Prabowo berpotensi jadi presiden? Karena Prabowo punya sifat yang ikhlas. Nah, menurut saya tidak cukup di situ. Kalau orang ikhlas harus ketemu orang baik. Kalau Prabowo mengambil lagi figur yang pragmatis, artinya dia mengulangi pola lama yang 2 kali kalah Prabowo di sana. Saya meyakini Prabowo hanya akan menang kalau didampingi oleh sosok dan kekuatan yang ideologis. Dan itu Gus Imin dan Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi menurut saya, satu faktor lain yang dari tadi belum disebut adalah kadang-kadang dalam politik kita menemukan pelaku yang tidak punya kemandirian dalam membuat keputusan. Kita menunggu keputusan dari mulutnya, sementara sebetulnya ada pihak lain yang mengendalikan dia untuk memutuskan. Dan bisa saja faktor itu juga bermain. Jadi jangan-jangan Pak Prabowo belum memutuskan karena bukan Pak Prabowo yang memutuskan. Jangan-jangan. Kita punya 2 pilihan tema sebetulnya. Gus Imin pilih siapa atau siapa pilih Gus Imin. Yang kedua kita hindari dulu, agak susah. Jadi kita konsentrasi ke yang pertama aja. Gus Imin pilih siapa? Ada situasi yang menurut saya menarik sekarang. Dinamika sangat cepat. Keputusan sangat lambat. Berkaitan sama Pilpres. Dan saya kira ini sebabnya pasti rumit. Tidak hanya satu faktor atau 2 faktor saja. Paling tidak ada beberapa faktor yang mungkin bisa kita catat yang menjadi penyebab kenapa lamban sekali misalnya Pak Prabowo mendeklarasikan Gus Imin. Dan kenapa juga pasangan yang lain tidak sesegera mungkin mendeklarasikan diri dengan pasangannya. Yang pertama, strategi. Di dalam politik itu ada istilah yang sejak zaman Orde Baru dulu itu dikenali. Bahasa sederhananya itu adalah dalam berpolitik, jangan pergi terlalu pagi, jangan pulang terlalu malam. Kalau kita pergi terlalu pagi, nggak kelihatan. Kayak sirkus, kayak apapun kita atraksi, nggak kelihatan. Kalau kita pulang terlalu malam, terlambat, kemalaman. Bayangkan kalau Pak Harto itu mundur sebelum sidang umum MPR yang terakhir. Nah, itu pulangnya tidak terlalu malam. Tapi rupanya percaya sama Pak Harmoko yang melaporkan bahwa rakyat menginginkan Bapak kembali. Sampai akhirnya kemudian dijatuhkan lewat proses yang lebih menyakitkan. Itu yang disebut dalam politik, jangan pergi terlalu pagi, jangan pulang terlalu malam. Saya menduga orang seperti Surya Paloh misalnya, tidak mendeklarasikan di acara besar tanggal 16 Juli kemarin, itu karena pertimbangan itu. Untuk apa terlalu cepat dideklarasikan? Gitu. Kalau kemudian ternyata mudorotnya jauh lebih besar secara politik dibandingkan dengan manfaat yang bisa diambil dari sisi strategi. Gitu. Apakah Pak Prabowo berpikir seperti itu? Belum tentu. Kemungkinan yang kedua adalah yang tadi disebutkan, hitungan politik. Ada hitungan politik yang sedang dilakukan dan belum selesai. Hitungan politik terutama yang berkaitan dengan seberapa besar potensi menang dari pasangan itu. Kalau kemudian mereka belum punya keyakinan penuh bahwa pasangan itu akan menang, bisa saja menunda keputusan dibuat. Tapi menurut saya, satu faktor lain yang dari tadi belum disebut adalah kadang-kadang dalam politik kita menemukan pelaku yang tidak punya kemandirian dalam membuat keputusan. Kita menunggu keputusan dari mulutnya, sementara sebetulnya ada pihak lain yang mengendalikan dia untuk memutuskan. Dan bisa saja faktor itu juga bermain. Jadi jangan-jangan Pak Prabowo belum memutuskan karena bukan Pak Prabowo yang memutuskan. Jangan-jangan. Ini boleh dikutip ya. Boleh dikutip. Tapi yang lengkap. Jangan-jangan Pak Prabowo belum memutuskan karena bukan Pak Prabowo yang memutuskan. Jangan-jangan. Jangan-jangannya jangan dibuang. Jadi menurut saya ketiga faktor itu bisa punya peranan. Apapun faktornya,
menurut saya sebetulnya yang disebut cepat memutuskan bentuknya ada 3. 1, cepat dikomitmenkan. 2, cepat dideklarasikan. 3, cepat didaftarkan. Di Indonesia ternyata 3-tiganya penting. Pak Mahfud MD yang sudah punya baju kandidat, tapi yang didaftarkan Pak Ma'ruf Amin itu adalah fenomena yang belum lama terjadi kan. Jadi cepat dikomitmenkan, cepat dideklarasikan, kalau tidak didaftarkan belum tentu jadi juga gitu. Yang harus dilakukan PKB dan Gus Imin adalah cepat membuat Pak Prabowo membuat komitmen. Kalau cepat mendeklarasikan, hitungannya pasti banyak. Tapi kalau cepat membuat komitmen, hitungannya kan bisa ditutup dulu, ditunda dulu. Kalau sampai titik itu saja, Gerindra atau Pak Prabowo belum melakukan, menurut saya, memang judulnya sudah tepat. Gus Imin pilih siapa? Bukan siapa pilih Gus Imin. Kalau strategi PKB dan Gus Imin terus menunggu, maka judulnya harus diganti. Siapa pilih Gus Imin? Kalau PKB mau konsisten dengan judul diskusi kita, maka harus bersikap. Gus Imin pilih siapa? Bukan siapa pilih Gus Imin. Dan tentu dengan berbagai perhitungan gitu. Nah, menurut saya itu. Lalu kemudian dalam kaitan dengan PKB, tentu ada beberapa level koalisi yang berbeda yang PKB harus hitung. Level terendah dari koalisi adalah untuk sekedar tidak jomblo. Itu level yang terendah. Sendirian itu nggak enak. Dengan siapa aja deh. Nah, kalau level ini yang mau ditargetkan PKB memang bisa dengan siapa saja. Semua partai yang tersedia sekarang itu memenuhi syarat untuk jadi teman koalisi. Tapi buat apa? Nah, level berikutnya adalah untuk memenuhi syarat pencalonan Pilpres. Kalau itu yang dimasukkan, maka dengan suara PKB yang 10,009%, maka PKB hanya bisa berkoalisi untuk tujuan yang kedua, yang simple, dengan partai yang suaranya 9,99% ke atas. Dan itu artinya hanya Golkar, Gerindra, Nasdem. Jadi kalau mau bikin opsi dengan membuat koalisi baru yang simple, ya pilihannya hanya itu. Karena kalau dengan yang lain tidak memenuhi syarat. Kalau pada level itu. Tetapi menurut saya ada 3 level yang lain yang harus jadi pertimbangan PKB. Level yang ketiga dari koalisi itu adalah untuk memenangkan Pilpres. PKB harus menghitung bahwa koalisi itu punya potensi memenangkan Pilpres. Misalnya, tadi ada opsi bikin koalisi lain saja. Poros baru misalnya. Kalau yang ditargetkan PKB adalah untuk memenangkan Pilpres, hitungannya harus sangat matang. Gitu. Jangan jadi sekedar pelengkap pasangan kandidat. Karena kalau itu kemudian turun menjadi sekedar tidak jomblo. Gitu. Atau hanya sekedar memenuhi syarat pencalonan Pilpres. Jadi yang ketiga itu adalah koalisi untuk memenangkan Pilpres. Nah yang keempat dan yang kelima ini yang menurut saya lebih penting bagi PKB untuk masa depan. Yang keempat adalah berkoalisi untuk sukses mengemban mandat hingga 2029. Penting buat PKB untuk menjadikan 2024 sampai dengan 2029 menjadi cicilan kampanye pemilu berikutnya. Dan itu hanya dimungkinkan jika PKB punya akses pada pengendalian kebijakan, punya akses pada pos-pos politik strategis dan kekuasaan, dan karena itu kemudian PKB bisa melakukan banyak sekali hal yang konkret di tengah warga dan masyarakat yang sangat perlu, di tengah himpitan kesulitan hidup mereka yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang kelima, yang sangat penting adalah untuk koalisi untuk memperbesar postur politik PKB pada 2029. Untuk apa saya mengurut-ngurutkan ini? Tujuannya adalah, menurut saya, jika PKB mau membangun koalisi untuk Pilpres 2024, maka pertimbangan memperbesar postur partai itu harus menjadi bahan pertimbangan. Misalnya, berkoalisi dengan sikap transaksional, tetapi tidak menguntungkan partai, baik untuk hari ini maupun masa depan, bukan pilihan PKB. Menurut hemat saya.
Karena kalau pilihannya itu, maka ada level koalisi yang tertinggi yang justru diabaikan. Nah sekarang terakhir, apa pilihan Gus Imin kalau begitu? Pilihan terbaik bagi PKB menurut saya setuju dengan beberapa pembicara sebelumnya, koalisi manapun yang menjadikan Gus Imin sebagai cawapres. Dengan catatan, bisa diperjuangkan masih punya potensi menang. Nah dengan demikian, maka pilihan pertama bagi PKB saya setuju adalah tetap dengan Gerindra. Tetap dengan Gerindra bersama Prabowo Subianto, tetapi dengan catatan bahwa dari 3 kecepatan yang tersedia, kecepatan berkomitmen, kecepatan mendeklarasikan, kecepatan mendaftarkan, kecepatan berkomitmen itulah yang harus dikejar. Kalau ternyata kemudian Pak Prabowo tidak mandiri dalam membuat keputusan, itu soal lain. Maka PKB menghadapi persoalan yang pelik yang harus diputuskan dengan keberanian politik PKB. Menurut saya, kalau kita sudah tahu bahwa ada ketidakmandirian dalam membuat keputusan, maka PKB harus bersikap. Karena kalau PKB tidak bersikap, pada ujungnya PKB bisa jadi korban saja. Lalu kemudian untuk cawapres pilihan yang lain, saya kira berarti perhitungannya adalah seperti apa peluang menang ketiga kandidat. Saya akan menyampaikan hasil survei yang dilakukan PKB sendiri di 78 dapil dengan satu dapil 800 responden, dan ini bisa saya umumkan karena sudah jadi bahan diskusi publik. Ternyata dari survei yang dilakukan itu, kompetisi masih sangat cair dikarenakan jumlah undecided voters dengan pemilih yang menjawab masih mungkin untuk mengubah pilihannya ketika ditanya soal pilihan dalam Pilpres, jumlahnya masih sangat besar. Jumlah total mereka adalah di atas 40%. Di atas 40% pemilih masih undecided, itu 24, sekian, ditambah dengan mereka yang belum mantap pilihannya. Masih mungkin untuk berubah pada semua pilihan capres. Maka dengan demikian, sebetulnya kompetisi akan ketat. Yang menarik adalah ketika disimulasikan dengan beragam cara, ternyata tidak ada satupun kandidat saat itu ya, ini survei Januari sampai dengan Maret, di 78 dapil itu, yang punya kemungkinan untuk menang satu putaran. Dengan demikian, maka strategi PKB adalah dengan siapapun, PKB setidak-tidaknya harus menargetkan menjadi runner-up di putaran pertama. Dan itu menunda, mencicil kerja pemenangan dan penyusunan strategi pemenangan PKB. Dan itu mempermudah pilihan langkah PKB menurut saya. Jadi itu yang barangkali bisa saya sampaikan. Yang jelas, yang saya harapkan dari Gus Imin, karena ini subjeknya Gus Imin pilih siapa. Gus Imin harus mengumpulkan 3 kualitas sekaligus saat ini. Inilah barangkali saat di mana 3 kualitas itu amat sangat diperlukan mengumpul pada Gus Imin. Lebih dari waktu-waktu yang sebelum ini. Yang pertama adalah benar. Gus Imin harus benar. Benar dalam pengertian bahwa ya berani karena melakukan sesuatu yang benar. Yang kedua harus berani. Gus Imin harus berani, harus punya keberanian. Memang segala langkah ada resikonya. Tapi harus berani. Inilah saat di mana Gus Imin ditunggu keberaniannya. Baru nomor 3-nya baik. Jadi benar, berani, dan baik itu harus mengumpul pada Gus Imin sekarang. Ketika benar, berani, dan baik itu mengumpul, maka saya yakin pada ujungnya PKB bisa terselamatkan jadi korban. Dan insya Allah ini barangkali momentum bagi PKB dan Gus Imin. Gus Iminnya ada di kertas suara Pilpres, dan PKB melanjutkan tren elektoralnya dari 2 pemilu sebelumnya untuk menaikkan suara dan kursinya di pemilu 2024.